Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Khayman yunzila ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesehatan itu baik yang jauh maupun yang dekat, yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan bisa datang ke masjid ini. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Karena kalau hari ini kita ke rumah sakit, kita akan menemukan ratusan orang yang ada yang 1 bulan, 2 bulan masih berada di rumah sakit. Teman saya 1 bulan masih di ruang ICU, tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah kita patut bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga patut bersyukur karena selain diberikan kesehatan, kita juga diberikan waktu atau kesempatan untuk hadir di masjid. Banyak juga saudara-saudara kita yang sehat, tapi sebelum subuh harus pergi untuk mencari nafkah, baik nelayan, petani atau pedagang. Kalau Bapak lewat jam 3 subuh, masa sendiri, itu pedagang sudah ngumpul, jalanan separuh tertutup. Karena memang perdagangan dari petani ke penjual kita sendiri itu jam 3 pagi. Sebagian sholat subuh di pasar sendiri. Bahkan kadang-kadang saya pernah lihat sholat subuh di emperan. Alhamdulillah yang masih sholat. Sebagian kita sholat. Ya, seperti kita juga mungkin ada yang tidak sholat. Oleh karena itu sekalian, dengan fenomena itu semakin menambah kesyukuran bagi kita bahwa kita yang hadir pada subuh hari ini diberikan waktu sekaligus kesehatan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dua nikmat Allah yang sering dilupakan umatku, kata Rasulullah, adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini kalau kita sakit baru kita menyadari betapa luar biasa nikmatnya sehat itu. Jangankan sakit yang berat, sakit gigi ya. Sakit gigi, Pak Imam kalau sakit gigi 2 saja, kiri kanan atas bawah, tidak datang ke masjid. Tapi karena diberikan kesehatan, alhamdulillah kita bisa. Atau mungkin ada di antara kita sakit perut, tidak bisa datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi kita diberikan nikmat waktu, kesempatan dan nikmat kesehatan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur karena kita yang hadir semua di sini tentu beragamakan Islam, Muslim dan Muslimah. Ini patut kita syukuri. Kenapa? Kalau kita lihat data sekarang, penduduk dunia jumlahnya 8 miliar, kurang lebih. Yang Muslim itu 2 miliar, 25%. Kalau ada pemilih internasional, umat Islam kalah. Kira-kira sih, karena 25%. Kita tidak merasa karena kita tinggal di Indonesia. Kalau Bapak lihat penduduk di Amerika, sebagian Afrika, Australia, Eropa, Islam minoritas. Tapi karena Indonesia mayoritas, kita tidak merasa bahwa sesungguhnya kita masih minoritas. Hanya 25%.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bisa kesempatan punya anak banyak-banyak. Jangan 1-2 aja. Punya anak banyak-banyak ya, supaya umat Islam banyak. Tapi ini bukan sekedar sebagai umat Islam banyak. Karena kalau kita punya anak itu Bapak sekalian, seluruh kebaikan anak-anak kita pahalanya mengalir kepada kita. Sebuah hari ini saya ceramah, bapak ibu saya yang sudah meninggal dapat pahala. Kakek nenek saya dari pihak ibu dapat pahala. Kakek nenek saya dari pihak bapak dapat pahala. Pak Imam tadi jadi imam masjid, pahalanya lebih banyak daripada kita. Bapak ibunya dapat pahala, sudah hidup, masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Itu untungnya punya anak. Bayangkan kalau punya anak 20, misalkan 20 hafiz Quran. Rasulullah mengatakan satu orang anak hafiz Quran, dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Kalau 10, 700 orang. Itu gunanya kita kalau punya anak banyak. Dan punya anaknya banyak, tentu yang abrar, yang berbakti. Oleh karena itu Ustaz Adi Hidayat mengajarkan kepada kita, kalau anak-anak kita yang masih kecil, begitu dia sudah bisa ngomong, yang pertama kali mengajarkan basmalah dan al-fatihah ayah ibunya. Kenapa? Karena basmalah dan al-fatihah itu kalimat dan surah yang paling sering akan dibaca dalam berbagai kesempatan. Minimal sholat 5 waktu 17 rakaat dia baca al-fatihah 17 kali. Dan mau baca Quran, baca al-fatihah dulu. Acara dibuka al-fatihah. Mau makan al-fatihah dalam makanan ibadah. Ini kira-kira intinya. Jadi nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat Islam. Yang keempat, kita semua di sini sholat subuh berjamaah di masjid, itu pertanda ada iman di diri kita. Iman kita semua ini besar kecilnya tidak usah dibanding-bandingkan. Kecil semuanya dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat. Tetapi tetap kita patut syukuri karena dengan iman yang sedikit ini pun yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri salah satu ciri orang yang beriman itu tergerak hatinya untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi sholat subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberikan kesehatan, diberikan waktu dan kesempatan untuk sholat subuh di masjid berjamaah, itu pertanda ada iman di diri kita. Mudah-mudahan iman yang ada di diri kita ini terus terpelihara sampai akhir kehidupan kita. Yang kelima sekalian, kita juga bersyukur karena kita berada di majlis taklim. Banyak juga orang sholat subuh, habis sholat subuh pulang karena tidak ada taklim di masjidnya. Masjidnya ada majlis taklim setiap subuh, setiap ahad subuh. Setiap ahad subuh ada majlis taklim, ada makanannya. Sama. Setiap ahad subuh ada majlis taklim. Tidak semua masjid langsung. Di kompleks saya ada setiap ahad subuh. Subuh ini Ustaz Haji Utami desa. Saya setiap subuh kelima. Jadi dalam 1 tahun paling 3 kali. Jadi kalau subuh hari ahad itu ada 1, 2, 3, 4, tidak ada 5-nya saya tidak tugas. Kalau ada kelimanya baru saya tugas. Mencari yang paling sedikit aja. Jadi kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah ada jadwal. Bapak Ibu sekalian, jadi tanpa kita sadari, kita duduk di sini baru berapa menit, sesungguhnya Allah memberikan 5 nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat majelis taklim. Oleh karena itu, Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan betapa pentingnya majelis taklim ini. Bapak bisa lihat dalam Sahih Bukhari maupun Muslim, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan malaikat khusus untuk mencari orang yang bermajelis taklim. Luar biasa. Kita kan kenal 10 nama-nama malaikat. Malaikat Jibril, Israil, Israfil, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Tapi ada malaikat yang tidak masuk dalam 10 nama itu. Tugasnya khusus mencari orang yang bermajelis taklim. Luar biasa itu. Makanya ketika majelis taklim ini dibuka, ribuan malaikat berkumpul dari tempat majelis taklim itu sampai ke arsy. Ini hadis qudsi. Jadi bukan hadis biasa. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termuat di dalam Al-Quran. Mereka berkumpul sampai di arsy, saking banyaknya mereka kumpul, terdengar suara bergemuruh kira-kira seperti itu. Allah bertanya kepada kumpulan malaikat itu, ada apa engkau berkumpul di tempat itu? Kata juru bicara malaikat, mereka mengatakan, kami menemukan sekelompok manusia yang bermajlis ta'lim, bermajlis zikir.
yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihatku sehingga mereka bermajlis zikir kepada. Kata juru bicara malaikat itu, mereka belum pernah melihatmu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian diceritakan setidak-tidaknya kalau kita masuk surga itu kan sebuah nikmat. Tapi ada dua nikmat lagi yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti semoga saya salah, ada orang yang masuk surga tapi tidak melihat Allah. Ada yang baru masuk surga tapi tidak melihat Rasulullah. Karena ada beberapa orang yang Rasulullah tidak berkenan melihatnya. Tapi nanti di antara orang yang mendapatkan nikmat itu nanti masuk surga sekaligus melihat wajah Allah. Dan dalam hadis ini Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihatku? Juru bicara malaikat mengatakan, mereka belum pernah melihatmu ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihatku? Juru bicara malaikat mengatakan, seandainya mereka pernah melihatmu ya Allah, tentu mereka akan lebih giat lagi bermajlis taklim. Kemudian Allah bertanya kepada juru bicara malaikat, apa yang mereka minta dariku? Kok jauh-jauh mau datang sih? Kok harus bangun sebelum jam 4 kira-kira, atau bangun jam setengah 5 untuk hadir gitu. Mudah-mudahan jawaban ini jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Juru bicara malaikat mengatakan, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Kata juru bicara malaikat tadi, seandainya mereka pernah melihat surgamu ya Allah, tentu mereka akan lebih giat lagi bermajlis taklim. Allah bertanya lagi pada pertanyaan yang ketiga, apa yang mereka minta perlindungan dariku? Juru bicara malaikat mengatakan, mereka minta perlindungan dari azab nerakamu. Apakah mereka pernah melihat nerakamu? Kata Allah, belum pernah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Dengan jawaban yang sama, juru bicara malaikat tadi mengatakan, seandainya mereka pernah melihat nerakamu ya Allah, tentu mereka akan lebih giat lagi bermajlis taklim. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di penghujung hadis ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi kemuliaanku dan kemuliaan majlis taklim itu, semua yang hadir di tempat itu aku ampuni dosa-dosanya. Ini firman Allah yang tidak termuat dalam Al-Quran yang disebut dengan hadis qudsi. Betapa mulianya majlis taklim ini, Allah bersumpah, semua yang hadir aku ampuni dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian, di penghujung hadis itu ada malaikat yang interupsi. Bukan hanya di Depok ada yang interupsi. Ada malaikat yang interupsi. Dia kata, ya Allah, di tempat itu ada orang yang banyak sekali dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku dan kemuliaan majlis taklim itu, orang itu pun aku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Luar biasa. Jadi bersyukurlah Bapak sekalian kita berada di tempat itu. Di penghujung hadis tadi dalam hadis Sahih Bukhari itu ada perbedaan, mungkin perbedaan periwayatan. Yang satunya mengatakan, ya Allah, di antara mereka yang hadir itu ada orang yang datangnya kebetulan saja. Misalkan seandainya pengajian ini malam, mau ke rumah Pak RT, Pak RT yang tidak ada. Kata ibunya, Pak RT pengajian di masjid, datanglah ke masjid. Misalkan, tidak masalah juga. Mungkin mau ke Pak RT, tapi di masjid lagi pengajian, dia datang ikut pengajian. Itu berarti kebetulan. Apa kata Allah SWT? Demi kemuliaan dan kemuliaan majlis taklim itu, orang itu pun aku ampuni dosa-dosa. Yang datang kebetulan saja, begitu Allah berlakukan. Apalagi kita yang mungkin sudah berencana hadir di tempat ini seminggu yang lalu. Atau di antara Bapak Ibu sekalian berniat untuk hadir di majlis taklim ini sampai akhir kehidupan kita. Maka seluruh niat yang kita ungkapkan dalam hati itu selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, itulah kemuliaan majlis taklim yang disampaikan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Baik sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan hadis yang saya bacakan di awal ceramah tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan pertama kali ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Atau dengan kata lain, ini perintah pertama Rasulullah ketika di Madinah. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, adus salam, tebarkanlah salam, wa ta'imut ta'am, berilah makan, wasulu arham, sabunda di persaudaraan, sabunda silaturahim, wasul wan nas niyam, salat ketika orang lain tertidur. Kalau melaksanakan 4 ini, apa kata Rasulullah?
tadkhulul jannata bisalam. Maka masuklah ke dalam surga bisalam, dengan selamat, salam sejahtera. Bapak sekalian, perhatikan empat perintah Rasulullah. Sederhana, mau dikatakan mudah, tidak mudah, mau dikatakan sulit, tidak sulit. Tergantung kita. Apa perintah Rasulullah yang pertama? Adzus salam. Tebarkanlah salam. Secara harfiah, kalau kita bertemu saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam berarti salah satu makna salam itu adalah doa. Tetapi dari sekalian, kalau saya ingin mendalami makna salam yang dimaksudkan Rasulullah ini, maka setidak-tidaknya menurut hemat saya, kalau kelebihan mohon dikurangi, kalau kurang silakan tambahin. Setidak-tidaknya ada 3 pengertian salam yang diperintahkan Rasulullah. Perintah adzus salam itu dalam 3 bentuk minimal. Yang pertama sekalian, ketika Rasulullah memerintahkan adzus salam, mohon maaf, andaikan ini saya ucapkan salam sama Pak Basuki, tapi hati saya benci, marah, dengki, maka ucapan itu sebenarnya tidak lahir dari hati, tidak akan diterima. Kan salah satu syarat doa yang diterima itu adalah doa yang tulus dari hati yang ikhlas, dari hati yang tidak ada benar. Sehingga sekalian, mungkin saja saya ucapkan salam tapi basa-basi saja. Maka yang saya maksud dengan adzus salam perintah Rasulullah itu, sebelum kita mengucapkan salam, menebarkan salam kepada saudara-saudara kita, yang pertama memastikan bahwa hati kita bersih dalam konteks pergaulan sesama manusia. Oleh karena itu sekalian, makna pertama dari adzus salam itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya kebersihan hati ini, Rasulullah selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dengan tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita, dari iri, benci, dengki dan sebagainya. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan sebuah kisah terkait dengan kebersihan hati. Suatu ketika Rasulullah SAW di Masjid Nabawi duduk-duduk bersama sahabat sore hari. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sayati rajulun min ahlil jannah, akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Ini sudah selesai sholat asar, cuma duduk-duduk, tiba-tiba Rasulullah mengatakan akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Para sahabat yang duduk bersama Rasulullah ini sahabat-sahabat utama. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Semua lihat kiri kanan, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah. Tiba-tiba dari tempat wudhu, kira-kira dari tempat wudhu keluar, masuk seorang sahabat Rasulullah Arab Badui yang sholat asar masbuk, telat. Para Rasulullah dan para sahabat setelah selesai sholat, dia dari sholat sendirian. Tapi dia disebut Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Sesuatu yang mestinya kan yang pertama kali datang kira-kira. Yang menarik Bapak sekalian, esok harinya Rasulullah mengucapkan dengan kalimat yang sama. Rasulullah mengatakan, sayati rajulun min ahlil jannah, akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Hari kedua yang lewat orang yang sama. Hari ketiga sore hari Rasulullah mengucapkan dengan kalimat yang sama lagi. Sayati rajulun min ahlil jannah, akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Dan menarik Bapak sekalian, hari pertama, kedua, ketiga orang yang sama. Berarti pemuda ini punya keistimewaan karena Rasulullah mengatakan tentu tidak bisa ditolak. Rasulullah mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk bahwa pemuda ini calon penghuni surga. Yang aneh sekalian, pemuda ini bukan pemuda yang terkenal. Bukan pemuda yang bukan ahli Badar. Bapak tahu ahli Badar itu mereka yang ikut dalam perang Badar, jumlahnya 313 orang, semuanya kata Rasulullah dijamin masuk surga. Di situ masuk semua khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pemuda ini tidak termasuk, bahkan dalam riwayat itu namanya pun tidak disebutkan. Membuat seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah anaknya Amr bin As. Pura-pura ingin tahu apa rahasianya sehingga pemuda ini disebut Rasulullah sebagai calon penghuni surga.
Dengan berbagai macam alasan dia pura-pura nginaplah satu malam. Oh, dia pikirnya malam pasti ini bacaan Qur'annya sepanjang malam. Ternyata tidak. Malam kedua dia tunggu lagi, mungkin zikir wiridnya sepanjang malam. Tidak juga. Dia pikir sholat malamnya sepanjang malam. Tidak. Tidak ada amalan khusus malam yang dilakukan oleh pemuda. Akhirnya karena jatah bertamu sudah habis, dia pulang. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, Rasulullah menganjurkan kalau bertamu jangan lewat 3 hari. Ini anjuran, bukan halal haram. Anjuran ini bermanfaat karena kalau kita Bapak Ibu pulang ke Jawa, rumah keluarganya ini maklum pekerjaannya P7, tahu Pak? Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Rumahnya RSSSS, rumah sangat sempit, selalu pun sakit, sampai pun susah. Kamarnya double L, lagi. Kamarnya cuma satu. Bapak datang bawa anak 5, suami istri 7, datang ke sana nginap 1 bulan. Tuan rumahnya pusing. Kamarnya sempit, makanan terbatas, yang mau dikasih makan tidak ada. Tapi kalau tidak ada pilihan, cuma ini bukan hal haram, anjuran saja. Jadi Rasulullah menganjurkan kalau bertamu jangan lewat 3 hari. Jadi kalau Bapak pulang ke Jawa tidak ada uang untuk menginap di hotel penginapan, digilir sepupu yang di sini 3 hari gitu kita, supaya tidak menyusahkan. Itu maksudnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tuan rumah juga diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Nah, ini adab pertama. Tamu tahu diri, tuan rumah menghormati tamu. Nah, ini Bapak tuan rumah kan? Saya tamu. Ya, sudah hampir 1 jam belum ada kopi susu. Kurang menghormati tamu. Bercanda aja Pak. Jadi kan seperti itu. Jadi tamu tahu diri, tuan rumah menghormati tamu. Nah, karena dia sahabatnya mengerti adab bertamu, sudah 3 hari 3 malam dia tidak bertemu sesuatu yang istimewa dari pemudanya. Akhirnya pamit pulang. Tapi sebelum pulang karena penasaran dia tanya kepada si fulan. Katanya, kata Rasulullah kamu ini calon penghuni surga. Dan Rasulullah mengucapnya 3 hari berturut-turut. Itu tidak sembarangan. Bapak Ibu perlu ketahui, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah meninggalkan kurang lebih 100.000 umat Islam. 100.000 umat Islam. Jadi dari 100.000 14 abad yang lalu, sekarang jadi 2 miliar. Pertumbuhannya bagus sebenarnya, tapi belum banyak. Dari 100.000 itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua yang disebut Rasulullah akan masuk surga dalam keadaan masih hidup. Yang jelas itu seluruh istri Rasulullah, ummahatul mukminin itu dijamin masuk surga. Kemudian beberapa sahabat dijamin masuk surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari 100.000 itu mungkin 1.000 atau 2.000 saja yang namanya disebut langsung oleh Rasulullah akan masuk surga. Jadi sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu tidak banyak. Nah, sahabat ini tidak masuk kategori itu. Nah, dia tanya, apa rahasianya? Namanya sahabat itu beda seperti kita. Kita ini baru berinfak 500 perak sudah berasa masuk surga. Sahabat ini dia luar biasa. Ditanya, apa rahasia yang masuk surga? Dia mikir. Jangankan sahabat si fulan tadi, Abu Bakar Siddiq saja pernah berkata, padahal Rasulullah mengatakan selain Rasulullah, orang yang paling kuat keimanannya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi dia selalu bertanya-tanya, masuk surga atau tidak saya? Masih bertanya-tanya dalam berbagai ungkapan. Apalagi sahabat tadi yang tidak masuk Ahlul Badar. Bapak sekalian, karena tidak ada sesuatu yang dia bisa jelaskan, Abdullah bin Amr bin As ini pulang. Tapi beberapa langkah pulang dia panggil, sebentar katanya. Mungkin ini yang membuat Rasulullah mengatakan diriku sebagai calon penghuni surga. Mau tahu Pak? Bapak Ibu mau tahu? Kalau nggak mau tahu ya saya pulang. Bu, yang di belakang dengar ya suara saya. Yang kalau di belakang tidak dengar itu masalah. Saya sering ceramah Pak, karena di belakang kurang dengar, yang di belakang salah dengar. Padahal saya sampaikan hadis Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku perintahkan umatku bersiwak setiap 5 kali sehari. Yang di belakang salah dengar, miknya rusak,
Ya dengar 5 hari sekali. Pulang ke rumah lapor sama suaminya, Pak, katanya tadi Ustaz ceramah di masjid disunahkan bersiwak sikat gigi 5 hari sekali. Akhirnya giginya bukan kuning lagi, hijau kebiru-biruan, bukan lumut lagi yang tumbuh pohon beringin gitu. Jadi ibu dengar ya, alhamdulillah. Yang kedua bu, ini ibu di belakang nggak kelihatan. Kadang-kadang kalau pulang duluan nggak ketahuan. Mantap-mantap dia dapat nasi kuning 3 bungkus, pulang duluan. Itu biasa itu di tempat yang lain, bukan di sini. Bu, jangan pulang sebelum saya selesai bu ya. Karena di tempat lain ada ibu-ibu pulang duluan saya masuk ceramah. 3 hari kemudian pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumumannya lain jadi. Sampai di mana tadi bu? Gara-gara ibu-ibu. Jadi bukan, salah itu berarti. Yang sahabat tadi, ya tidak perlu konsen. Ini ngetes aja nih, tapi nggak konsen ini. Gara-gara masih kuning, baunya sudah sampai ke dalam. Jadi pemuda tadi ditanya, apa rahasianya? Kan dia menjawab. Dia jawab begini. Saya ini katanya, setiap malam sebelum tidur, saya hilangkan perasaan iri, benci, dengki, marah kepada semua orang yang saya temui dari pagi malam sampai malam. Jadi orang yang pada saat tidur tidak ada perasaan benci dan bersih. Ini luar biasa. Dan dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, andaikan besok ada orang yang menyakiti hatiku, aku sudah maafkan sebelum dia minta maaf. Nah, luar biasa. Ini susah ini. Susah kenapa? Tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya wajar kalau dia disebut calon penghuni surga. Orang yang hatinya bersih, mau diapain orang lain, dia tidak ada rasa iri, dengki, dendam. Inilah yang dimaksud dengan qalbun salim tadi, hati yang bersih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kisah tadi, maka ketika Rasulullah memerintahkan absus salam, perintah salam yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan hati kita dari penyakit SMS. Bu tahu bukan SMS? Ada ibu-ibu bukan di sini punya penyakit SMS. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, itu wajahnya mirip-mirip ibunya sebelah sana. Sana di belakang sana. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Ada tetangga duduk kipas angin, dia yang terputar. Tetangga belakang beli mikros, dia yang kepanasan. Tetangga sebelah kiri beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga sebelah kanan beli mobil, dia yang dibawa ambulan. Karena apa? Iri. Jadi kalau melihat orang lain sukses itu bawaannya negatif. Banyak orang begitu Pak. Saya banyak temuin orang seperti itu. Mau laki mau perempuan, yang bawaannya negatif terus. Nah, ini tidak boleh. Rezeki telah diatur oleh Allah. Kalau ada orang yang sukses dia bertanya-tanya, kok bisa? Macam-macam pertanyaan. Ada orang punya mobil loh, padahal marah sama suaminya. Kan sama-sama PNS, sama-sama golongan 3B, sama-sama punya jabatan. Dia sudah beli mobil, papa kok belum beli mobil? Dia nggak tahu ada warisan. Mungkin korupsi ya katanya. Kira-kira. Ini hal seperti ini perlu. Jadi kebersihan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menegakkan absus salam tadi, yang pertama adalah qalbun salim, hati yang bersih. Yang kedua, lisan. Lisan kita ini kita jaga supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik, kalau tidak diam. Nah, ini terkait dengan kata-kata yang baik ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini mau pilpres, saya amati pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 saling mengirim berita yang sudah di framing. Tahu bukan di framing? Ya kalau dalam bahasa Inggris hoax. Beritanya benar, tapi penjelasannya salah. Atau beritanya salah, penjelasannya benar. Itu dibolak-balik. Beritanya ini atau beritanya gambarnya hitam-hitam yang membuat nomor 1 jelek, nomor 2 jelek, atau nomor 3 jelek. Ini terjadi dan ini kadang-kadang berkelahian juga. Oleh karena itu sekalian, dasar ribut-ribut urusan itu. Kalau Bapak Ibu punya pilihan, silahkan. Kita tidak bahas tempat ini. Saya menyatakan jangan membuat silaturahim kita terputus gara-gara itu. Jangan membuat ukhuwah Islamiyah kita terputus gara-gara itu.
Ya lebih baik stop aja, nggak usah ngomong, nggak usah kemuka. Ini kadang-kadang ya kalau dijelaskan ini panjang. Jadi kalau sekalian hati-hati berbeda. Kalau sudah memasuki dunia politik itu hati-hati dalam mengamati. Kalau andaikan kita hidup di zaman Rasulullah atau di zaman Ali bin Abi Thalib, mungkin kita akan bingung. Karena sudah masuk persoalan politik dan kekuasaan. Bapak ingat baca sejarah, ada perang namanya Perang Jamal. Perang Jamal itu yang berperang siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Ummahatul Mukminin Siti Aisyah. Istri Rasulullah dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Perang, namanya Perang Jamal. Bapak bayangkan, andaikan kita berada di tempat itu, mau memihak siapa? Bingung kan? Ini dijamin masuk surga. Apalagi yang sekarang tidak dijamin masuk surga, tambah bingung kita. Makanya jangan, ya. Makanya jangan kalau kita memilih salah satu teman, jangan membela berlebihan dan jangan mencela berlebihan. Ini tidak boleh. Karena berlebihannya ini sudah salah, berlebihan membela juga salah, berlebihan mencela juga salah. Jadi kalau Bapak punya pilihan tidak apa-apa, tapi jangan berribut-ributan di grup WA, beributan di keluarga dan sebagainya. Nah, ini kembali tadi, ini kaitannya nanti dengan kebersihan. Maka yang kedua, yang pertama adalah qaulul salim, yang kedua lisan. Jadi kita jaga kalimat, ucapan yang tidak menyinggung perasaan. Usahakan. Kita sudah berusaha saja, masih ada Pak. Kita sudah berusaha supaya kalimat kita ini tidak, tapi namanya kita bukan rasul, ada saja orang yang kemudian tidak suka dengan kita. Apakah ketidaksukanya itu karena kesalahan kita, atau ketidaksukanya karena dia iri dan dengki kepada kita? Kalau urusan itu kan berarti urusan dia. Tapi kalau urusan kita harus memperbaiki diri. Jangan sampai ada ucapan kita yang menyakiti hati orang lain. Saya saja tahu waktu jadi wagub itu kalau ada berita, saya koreksi. Kalau kalimatnya kurang pas di masyarakat, apa namanya, Biro Humas itu saya ini tolong diganti, di take down kemudian dibuat ulang kalimat. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Jadi lisan. Makanya Rasulullah menjaga kalimat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan di antara dua dosa itu, kata Rasulullah, pertama di antara yang penyebab dosa itu di antara dua rahang dan di antara dua paha. Jadi ada dosa karena nafsunya, ada dosa karena mulutnya. Berapa banyak Bapak sekalian orang bertengkar untuk hanya masalah-masalah yang sederhana. Ini karena tidak mampu menjaga lisan. Yang ketiga, perintah afsus salam, yang bagian yang ketiga dari afsus salam tadi, ini kan ada 4, yang ketiga. Perintah afsus salam yang ketiga tadi adalah simatus salam. Simatus salam itu maksudnya kita berpenampilan sedemikian rupa orang itu senang dengan kita. Jadi bukan soal ganteng atau tidak ganteng, bukan soal cantik atau tidak cantik, tapi wajah kita itu membuat orang senang. Maka Rasulullah mengatakan, jangan engkau anggap remeh sebuah kebaikan, walaupun seulas senyum yang engkau berikan kepada saudara. Maka sekalian belajar senyum yang manis. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti pulang ke cermin, ya senang kenapa? Senyumnya manis gitu. Nanti ada orang yang dalam 1 tahun bisa dihitung senyumnya. Ini masalah ini. Jadi belajar senyum yang baik. Kenapa? Karena senyum itu bagian dari sedekah. Di antara sedekah, Bapak Ibu kan kita semua tidak ada yang kaya. Nggak usah angkat tangan lah, kita semua ada yang kaya. Kenapa? Karena kekayaan kita kalau dibandingkan dengan Utsman bin Affan nggak ada apa-apanya. Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur Yahudi. Sumur itu masih mengalir sampai sekarang. Bayangkan 14 abad sumur. Sumur itu mengaliri kebun-kebun kurma di Madinah. Hasil penjualannya untuk membiayai operasional Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Bayangkan 14 abad sedekahnya Utsman bin Affan tidak putus-putus sampai sekarang. Kira-kira kita bisa nggak? Bapak membangun masjid dalam satu abad kemudian kita sudah meninggal semua, bangunannya belum tentu dah. Mungkin sudah berganti, karpetnya pasti sudah ganti. Karpetnya dalam 10 tahun sudah diganti. Ada yang lebih bagus diganti lagi. Apa artinya? Tidak akan panjang. Oleh karena itu sekalian, di antara sedekah yang murah itu murah senyum. Walaupun kita bersedekah juga nanti. Ini kaitannya tadi dengan simatus salam. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu Nabi yang dari sudut mana saja kita memandangnya menyenangkan.
Karena orangnya ganteng, murah senyum, dermawan, jadi luar dalam itu menyenangkan. Ganteng, penyayang, dermawan, semua sifat kebaikan kalau Bapak tulis tidak habis menceritakan kebaikan Rasul. Kita bicara fisiknya saja. Ummu Salamah mengatakan istri Rasulullah, aku lihat wajah Rasulullah dan aku lihat bulan purnama. Berulang kali aku lihat wajah Rasulullah dan bulan purnama. Wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, Nabi yang paling ganteng Nabi siapa, Bu? Nah itu nih ibu-ibu, cuma satu Nabi yang dikenal, Nabi Yusuf. Betul, tapi tidak betul benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Cuma karena kehebatan, kemuliaan, keagungan beliau itu terlalu banyak untuk diceritakan. Cerita tentang gantengnya itu tidak banyak diceritakan lagi, Pak. Tidak terlalu perlu lagi. Tapi ada buku tentang itu. Jadi Rasulullah itu perawakannya begini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kira-kira kayak penceramah. Rasulullah tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Jadi yang terlalu gemuk tidak sama Rasulullah, yang terlalu kurus tidak sama Rasulullah. Kemudian rambutnya tidak lurus dan tidak keriting. Nah, yang rambutnya lurus tidak sama Rasulullah, yang keriting tidak sama. Berombak seperti penceramah kira-kira. Ya. Ujungan penceramah ini. Rasulullah itu dadanya bidang, perutnya rata. Nah ini tidak sama Rasulullah. Yang ini tidak sama, ini masuk Garuda dan Al-Farud daripada dada. Jadi Rasulullah itu, dan yang istimewa lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu semua badannya harum, rambutnya harum, jenggotnya harum, sampai keringatnya pun harum. Maka di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang setiap hari bawa botol, bawa botol, berharap Rasulullah keringatan. Kalau Rasulullah keringatan, diambil keringatnya, dibawa pulang. Keringat Rasulullah itu bau parfum, bau misik. Maka Rasulullah meninggal dunia, masuk dalam kubur, bau harum Rasulullah itu masih tercium sampai di atas kuburan. Masya Allah. Mas sekarang udah di plat besi, nggak bisa lagi itu. Rasulullah, Bapak tahu Rasulullah perang Uhud kan ini patah. Rasulullah pergi ke bukit, perceceran darahnya itu bau harum besar. Nah, jadi Rasulullah itu, andaikan kita hidup waktu itu, Rasulullah belum ngomong saja kita sudah tertarik untuk mengikuti, karena penampilannya itu yang mempesona. Jadi ada sahabat tadi apa, yang setiap hari bawa botol. Tapi saya ingatkan ibu-ibu, Bu, jangan coba-coba ambil keringat suaminya. Ikan paus pun pingsan. Jadi begitu Rasulullah. Nah kembali tadi, perintah Rasulullah yang pertama, Absus salam. Absus salam tadi makna yang pertama adalah qaulun salim, makna yang kedua lisan salim, dan makna yang keempat adalah simmatus salim. Jadi hati yang bersih, ucapan yang bersih, dan penampilan yang bersih. Makanya sekalian, kalau kita merujuk assalam dalam bahasa Arab, assalam fi lughatil arabiyyah bermakna, assalam itu bermakna doa, assalam itu bermakna kebersihan, assalam itu bermakna kedamaian, assalam itu bermakna taslim atau ketundukan, assalam juga bisa bermakna kedamaian. Jadi makna salam itu menebarkan kedamaian, kebersihan, ketentraman. Makanya perintah salam tadi tidak sekadar ucapan, tapi hati yang salam, lisan salam, dan penampilan salam. Nah yang kedua, perintah Rasulullah dalam hadis tadi, yang pertama Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas absus salam. Yang kedua kata Rasulullah wa ta'imut ta'am, memberi makan. Perintah Rasul yang kedua ini disunnahkan bagi kita untuk membiasakan diri memberi makan orang lain. Ibu saya tahun 2000 meninggal, 23 tahun yang lalu. Ibu saya meninggal itu dalam keadaan berudu mau sholat subuh, berudu jatuh meninggal. Waktu meninggal ibu saya ini bukan ustazah, bukan pejabat. Kami juga waktu itu saya juga masih dosen. Tapi yang datang ribuan di Jalan Pramuka itu, dari komplek Pedangkai sampai di lapangan bola itu penuh. Saya berpikir-pikir apa rahasianya ibu saya ini kan indikasi, karena disolatkan lebih ratusan orang. Padahal kan disolatkan itu malam karena menunggu kakak saya dari Denpasar. Solatkan malam pun masih ratusan yang menyolatkan. Saya mikir-mikir
mudah-mudahan ini tanda-tanda husnul khotimah. Karena sedang dulu. Kok yang datang itu banyak sekali. Oh, salah satu amalan ibu saya. Perintah Rasul yang kedua ini. Wa ta'imu ta'am, memberi makan. Siapapun datang ke rumah kami harus diberi makan. Kalau enggak, ibu saya ngomel-ngomel. Minimal bikinkan teh. Kalau dia minat apa saja, apakah telur apa saja yang ada di rumah diberikan makan. Dan yang karena ibu saya dulu cateringan, jadi kalau setiap cateringan tuh kelebihannya selalu diberikan tetangga muka belakang kiri kanan semua pasti dapat kebagian. Makanya waktu meninggal dunia yang datang itu ribuan. Dan sekalian ini bukan orang siapa-siapa, ibu saya bukan orang siapa-siapa. Apalagi kalau bapak ibu mengamalkan ini secara dawam terus menerus. Misalkan kan ada tuh Jumat apa namanya nih? Jumat berkah, isi kotak. Dia sedikit apa? Tiap Jumat. Ya tentu tidak. Nanti kita bicara tentang sedekah di dalam bab yang lain. Nah, kaitannya dengan juga tadi wa ta'imu ta'am, memberi makan. Nah, yang kedua tadi terkait dengan memberi makan ini, kalau kita mengurai lebih jauh lagi, bukan sekedar memberi makan. Yang lebih jauh daripada itu adalah kesiapan untuk selalu membantu orang lain. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang selalu menyiapkan dirinya untuk membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala setiap saat juga menyiapkan dirinya untuk membantu orang tersebut. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kesiapan untuk membantu orang lain itu maka diperlukan 3 syarat penting. Yang pertama adalah sensitivitas, kepekaan batin. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau ada musibah saudara kita, terus batin kita, hati kita tidak merasa kasihan, itu dipertanyakan iman kita. Ini saudara kita kesusahan di Palestina, tidak ada rasa kasihan dalam hati kita, itu dipertanyakan iman kita. Kenapa? Karena salah satu ciri orang beriman itu dia tidak mau melihat orang lain kesusahan, dan itulah ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apakah kita bisa membantu atau tidak itu urusan belakangan. Tapi yang pertama adalah sensitivitas. Makanya kita disunahkan untuk sering-sering ke kuburan dan sering ke rumah sakit. Kenapa? Untuk membangun sensitivitas. Kenapa? Kalau kita ke kuburan, kita ingat bahwa kita akan meninggal dunia suatu saat. Kalau kita ke rumah sakit, kita sadar suatu saat kita juga akan pernah sakit. Itu yang membangun sensitivitas. Oleh karena itu sekalian, sederhana saja. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita kesusahan, tidak ada rasa kasihan diri kita, itu pertanda bahwa ada masalah dengan iman kita. Ada berita di video yang orang kesusahan, tidak tergerak hati kita, minimal mendoakan. Kalau ada itu, alhamdulillah, dia masuk yang pertama, sensitivitas. Yang kedua, tentu tidak cukup hanya sensitif, kita harus membantu. Makanya kita harus membangun kapasitas diri. Yang dengan kapasitas diri itu kita bisa membantu orang lain. Para ulama mengatakan faqidus syai' la yutihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa membantu. Apa yang bisa kita bantu pada orang lain? Bisa dengan ilmu pengetahuan, bisa dengan keterampilan, bisa dengan kemampuan manajemen, kemampuan organisasi, kemampuan kepemimpinan, apakah dengan kekuasaan, ataukah dengan harta kita, apa saja. Makanya di Rasulullah memerintahkan kepada kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau ilmu, menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kenapa? Supaya dengan ilmu yang banyak itu kita bisa memberi manfaat orang lain. Makanya di dalam Islam tidak ada pensiun belajar, tidak ada pensiun bekerja. Pensiun dalam bentuk resmi, oke, tidak apa-apa. Tapi berhenti belajar tidak boleh. Makanya kenapa ada majelis taklim seperti ini? Kita harus terus belajar. Dan kalau kita menuntut ilmu seperti ini, Bapak perlu ketahui, Allah akan melipat gandakan orang yang beramal karena ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah pernah mengatakan, sholat 2 rakaat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu jaraknya 70 derajat. Jadi misalkan begini, Bapak ikut pengajian, kan tambah ilmu pengetahuan. Sebelum Bapak ikut pengajian, pahalanya misalkan 80. Begitu dapat pengajian jadi 90. Itu yang dimaksud dengan sholatnya sama 2 rakaat, masjidnya sama-sama sholat subuh, tapi karena bertambah ilmu pengetahuan yang Bapak miliki, maka bertambah juga derajat. Sederhananya sama. Kalau kita di PNS, yang golongan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kan gajinya beda, karena beda kan pendidikan. Sama seperti hari ini kita sama-sama. Saya ceramah belum tentu ilmu saya banyak. Mungkin ada bapak ibu yang lebih banyak ilmunya. Cuman saya tentang bisa suruh ngomong aja. Jadi sekalian, kita semua di sini tadi sama-sama sholat subuh, sama-sama majelis taklim,
pahalanya berbeda dalam konteks ilmu pengetahuan. Yang berilmu pahalanya lebih banyak, yang kurang ilmu kurang pahala. Nah, kembali tadi sampai di mana? Yang kedua tadi, wa ta'imut ta'am, memberi makan. Yang pertama dari pertama itu adalah sensitivitas, yang kedua kapasitas. Oleh karena itu sekalian, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Yang ketiga, membangun kolektivitas. Jadi kita ini punya kapasitas, punya kekayaan, punya ilmu pengetahuan, tapi kan tetap terbatas. Nah, diperlukan sekelompok orang yang bersama-sama sehingga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sederhana saja. Banjir misalkan, ini lagi banjir di Mojokerto, atau sering banjir di Bengkuring, ya kan? Yang kebanjiran ratusan ribu orang. Kalau Bapak mengandalkan diri sendiri, nyumbang nasi bungkus 10 aja. Tapi kalau yang nyumbang 1000 orang, maka ada 10.000 nasi bungkus. Itu yang dimaksud dengan kolektivitas. Oleh karena itu, dalam mewujudkan wa ta'imut ta'am, memberi makan yang tadi, ada 3 hal yang disampaikan. Pertama, sensitivitas, yang kedua, kapasitas, yang ketiga, kolektivitas atau berjamaah. Nah, alhamdulillah masjid ini ada makanan di luar kan? Itu karena kolektivitas, ya. Berarti sumbang-sumbang kan? Nah, itu sudah tahu-tahu aja saya. Ada yang nyumbang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, di masjid kami juga gitu. Setiap Jumat selalu ada yang menyumbang, itu kan kolektivitas. Jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, kolektivitas ini adalah berjamaah atau bermajelis. Bapak sekalian, secara umum Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu sekalian, di antara cita-cita penting yang harus kita miliki, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Oleh karena itu sekalian, yang mau jadi caleg, mau jadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, jadi apa saja, niat paling penting itu adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Kalau itu yang Bapak lakukan, insya Allah jadi atau tidak jadi, niatnya saja sudah dapat pahala. Walaupun kalau caleg semua kan pasti tulisannya baik-baik semua, dan itu hak mereka, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah kita punya keinginan untuk beri. Nah, mulai dari yang kecil sesuai dengan kemampuan kita. Karena bukan soal banyaknya. Kalau soal banyaknya pasti terbatas. Ya, ada cerita tadi, kita tidak bisa bandingkan dengan Utsman bin Affan misalnya. Tapi yang penting berkualitas. Yang saya maksud berkualitas itu seperti ini. Jangan bapak-bapak, mohon maaf, yang miskin berlagak kaya. Wah, nyumbang 2 juta, 3 juta, 4 juta, pulang berkelahi sama istri. Banyak betul nyumbang, uang rumah habis. Atau yang kaya pura-pura miskin, setiap diminta sumbangan tidak ada, setiap diminta sumbangan tidak ada. Hati-hati, Pak. Yang pura-pura miskin akan dimiskinkan oleh Rasul. Yang betul itu yang profesional. Yang profesional itu bagaimana? Saya mau ceritakan ini. Contoh saja. Siapa namanya? Pak Suminto. Pak Suminto ini contoh saja. Pak Suminto ini konglomerat pengusaha batu bara. 1 bulan penghasilannya 5M, 5 kali minjam. 1 bulan 10M. Contoh ya Pak ya? Contoh aja. Kalau benar minta. Penghasilannya 1 bulan MM-an. Pak Basuki contoh ini tidak apa-apa kan? Jangan tersinggung. Contoh aja. Contohnya ini contoh. Ini pekerjaannya juga contoh aja, jangan tersinggung Pak, supaya mudah mengilustrasikan. Tukang ojek, penghasilannya sebulan tidak sampai 2 juta, anak 20. Nah, suatu ketika Pak Suminto sama Pak Basuki datang ke masjid, sholat Jumat di hari terakhir bulan Ramadan. Datang ke masjid. Pak Basuki ini bawa uang 500 di kantong 500.000. Sudah dalam perjalanan dan mikir 200.000 untuk beli buka puasa, 100.000 buat poser listrik, 100.000 untuk bensin, 50.000 untuk pulsa supaya bisa dipanggil, 50.000 lagi untuk sedekah Jumat. Udah, pas sampai di Masjid Istiqlal, dia pada sudah sadar, ini Jumat terakhir Ramadan, tahun depan belum tentu ketemu Ramadan lagi. Tadi rencana infaknya 50.000 dikali 2, 100.000. Akhirnya begitu cadangan lewat,
keluarlah uang warna merah 100. Warna apa Bu? Ada. Kalau biru berapa Bu? Kalau ungu? Kalau hijau? Kalau coklat? Nah itu ibu-ibu semuanya orangnya tawadu, tahu warna duit. Memang 100 ribu. Nah, pas itu ada pengusaha besar. Kalau tadi kan kita hitung dari rumah, dia enggak, biar orang banyak setaluk saja. Dia nggak tahu nih uang warna apa, terserah. Kadang-kadang salah ambil warna hitam, kertas karbon. Karena dia orang banyak, orang kaya, uangnya di kantong ini tidak ada uang recehan, 100 ribuan. Keluar sama warna merah, sama 100 ribu. Masjidnya sama, harinya sama, waktunya sama, celengannya keluar lewat beda detik saja. Sama-sama warna merah 100 ribu. Mana yang besar pahalanya? Yang besar pahalanya Pak Besuki. Kenapa? Karena waktu dia berinfak penuh kalkulasi, penuh perhitungan, penuh pengorbanan. Dan Rasulullah bersabda, amal anak Adam itu dinilai oleh Allah SWT pada tingkat pengorbanan yang dia keluarkan. Sama-sama 100 ribu tapi pengorbanannya beda. Beliau 100 ribu banyak duitnya, 1 juta kan gak kerasa. Beliau 100 ribu hitung-hitungan. Sebenarnya tadi 50 ribu saja, tapi karena ini Ramadan Jumat terakhir jadi 100 ribu. Hitung-hitungan itu disebut dengan pengorbanan. Makanya hari ini kita sama-sama ke masjid ini, sama-sama sholat berjamaah. Yang datang berkorban beda. Ini bapak umurnya sampai ngantuk-ngantuk. Iya. Dia datang ke sini dengan pengorbanan. Kenapa? Karena fisiknya sudah lemah. Beda dengan yang muda. Ada yang sama fisiknya tapi dekat. Siapa yang paling jauh sini? Saya paling jauh. Dari Bandung ke sini. Ya, nanti Allah malaikat akan menghitung mana yang berkorban dari segi umur, dari segi kesehatan, dari segi jarak dan semuanya. Maka kita sama-sama sholat subuh, nilainya berbeda karena tingkat pengorbanan yang berbeda. Sama nanti berinter juga demikian. Masuk tadi yang nyumbang makanan tadi, ada yang 100 ribu biasa-biasa saja, ada yang 100 ribu sudah luar biasa dalam hidupnya. Yang tahu itu bahwa dia berkorban atau tidak, bukan kita yang menilai. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kalau ada pengumuman masjid, ini pengumuman misalkan, kan kadang-kadang sengaja diumumkan supaya memotivasi. Tidak apa-apa, itu sah, boleh. Dan jangan mengukur itu ikhlas atau tidak, itu setiap orang beda-beda. Makanya kalau kita khawatir riya, ada sedekah kita yang diumumkan untuk memancing orang lain, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Dalam hidup kita pasti harus ada yang dua macam. Nah, terhadap yang menyumbang, Bapak Ibu tidak boleh mencela. Mau banyak mau sedikit. Ada orang yang menyumbang yang sedikit di tempat ini, tapi 1000 masjid dia menyumbang. Ada yang sedikit di tempat itu dan satu-satu di tempat itu bisa jadi. Setiap orang beda. Ada yang sedikit, tapi memang kemampuannya segitu. Ada yang banyak, tapi sebenarnya tidak banyak. Uang tabungan masih banyak, kira-kira. Nah, cara berpikir dengan demikian, maka jangan pernah mencela orang yang bersedekah. Mau banyak, mau sedikit, mau sering atau tidak. Karena yang menilai bukan kita, yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau sumbangan, terima kasih. Harus didoakan. Hajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita. Semua orang yang menyumbang ini didoakan. Mau banyak, mau sedikit, pernah menyumbang atau tidak, tapi saya sarankan, ini kan lagi membangun. Saya sarankan jangan di antara jamaah ini tidak menyumbang walaupun sedikit. Karena sedikit atau banyak itu nanti akan menjadikan balasan kita di akhirat. Sudah habis waktunya. Ya. Ini masih ada 4, masih 2, tapi enggak apa-apa. Cukup ya? Atau teruskan? Sedikit aja. Yang ketiga, wasulu arham. Saya singkat saja. Yang ketiga tarasno namun silaturahim. Mana yang tiga ini? Tiga juga. Wasilu arham itu yang pertama watawasau bil haq watawasau bil sabar watawasau bil marhamah. Maksudnya silaturahim itu tujuan yang kita lakukan pertama untuk nasihat dalam kebenaran seperti majelis taklim, atau nasihat dalam kesabaran kalau saudara kita ditimpa musibah, atau yang ketiga nasihat dalam kasih sayang. Kita ini harus saling mencintai. Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita harus saling mencintai. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersilaturahim, tadi nanti hubungannya tadi yang pertama juga, berusaha dalam konteks membersihkan hati kita. Kita silaturahim. Karena sering sekalian kalau kita tidak silaturahim, kita bisa salah paham. Ini ada kisahnya seorang bapak-bapak bawa 2 anaknya naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Anaknya main bola di gerbong kereta. Ada yang kena kepala, ada yang kena hidung.
Ini semua sudah marah, ini bapak ini kurang ajar katanya, anaknya main bola sudah kena kepala kita, nggak ditegur-tegur. Begitu bapak ini lihat ke belakang, wah ini wajahnya di gerbong ini sudah seperti orang mau demo semua ini. Bapaknya berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya, mohon maaf bapak ibu sekalian, ini anak saya tidak, mohon maaf, mungkin bapak ibu ada yang marah. Dari tadi saya tidak menegur anak saya, kenapa? Kami ini baru saja pulang dari menguburkan ibu anak-anak ini, istri saya. Kemarin tabrakan di Jakarta. Ya, karena anak saya ini lagi gembira, saya tidak tega menegurnya. Ibunya baru meninggal. Oh, tadi Pak yang kumisnya berdiri, turun. Ya. Yang tadinya marah, kasih duit, oh kasihan anaknya dikasih coklat, nah baik. Itu namanya silaturahim. Merubah image kita tentang. Nah, seringkali kita melihat saudara kita, bawaannya mau marah, kita nggak tahu dia sakit gigi ternyata. Nah, ini kenapa kan? Itulah pentingnya silaturahim supaya kita mungkin loh, ini bapak nggak pernah ke masjid, nggak tahu dia lagi lumpuh ternyata, stroke, nggak pernah kita jenguk, ternyata kita stroke. Kita berburu sangka, itu memang nggak pernah mau ke masjid, padahal sakit. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pentingnya silaturahim. Termasuk jangan sampai kita rajin ke masjid, tiba-tiba ada saudara kita kelaparan di RT ini, tidak boleh. Imam masjid, pengurus masjid, ketua RT, sini juga harus saling memantau saudaranya. Setidaknya ada yang bisa kita bantu. Makanya kalau Idul Fitri kan ada pembagian itu harus datanya lengkap supaya jangan ada orang yang terlewatkan. Nah sekalian tadi yang ketiga, wassilu arham. Yang keempat kata wassallu wan nas sunyan, salat ketika orang lain tertidur. Makna pertamanya salat malam, salat tahajud. Makna keduanya keikhlasan atau ketulusan. Salat ketika orang lain tertidur kan gak ada yang lihat. Itu benar-benar tulus ikhlas. Gak ada orang lihat. Kalau kesungguhan Pak, bisa saja ada ini dalam hati kita itu. Ada saatnya mungkin ada riya, ya, supaya calegnya rajin ke masjid sungguh-sungguh. Itu bisa aja ada. Kalau tidak apa-apa. Tapi dalam ya namanya hati kita ini kan al-iman yazid dalam bisa bertambah bisa berkurang. Makanya dalam hadis ini wassallu wan nas sunyan, orang yang sholat ketika orang tertidur. Itu maksudnya sholat malam yang sudah tertidur. Makna ketiga dari itu adalah setiap kita harus memiliki yang disebut dengan quwwatus silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah SWT. Yang kalau kita ada apa-apa, kita mengambil itu. Apa kekuatan hubungan dengan Allah SWT itu? Setiap kita beda-beda. Ada orang rajin bersedekah, dengan sedekah itu dia ditolong oleh Allah SWT. Ada orang yang rajin sholat, dengan sholat itu dia ditolong oleh Allah SWT. Ada yang rajin puasa, dan puasa itu dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah itu yang disebut dengan ada yang rajin baca Quran, dan dengan baca Quran itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu yang disebut dengan quwwatus silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah, yang dengan kekuatan itu kita mendapatkan pertolongan. Apa bentuknya? Masing-masing Bapak Ibu sekalian silahkan mana yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan banyak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, minimal ada satu aktivitas yang kita jadikan andalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Nanti dalam kesempatan yang lain ada materi tentang ini yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan yang 4 tadi ada manfaatnya. Ini sengaja pilih yang 4 Pak supaya tidak ribut 1, 2, 3. Ini hadisnya 4 Pak, nggak dibuat-buat. Nah, sudah saya ulangi lagi, saya bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, absis salam, tebarkanlah salam. Amanah salam tadi yang pertama apa? Hati yang salam, lisan yang salam, penamal salam. Yang kedua, wa aqimu ta'am, maknanya adalah membangun sensitivitas, membangun kapasitas, dan membentuk kolektivitas. Yang ketiga, wasilu arham, saling silaturahim, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Kemudian yang keempat, wassallu wan nas sunyan, salat ketika orang lain tertidur. Makna pertama adalah salat malam, makna harfiahnya. Makna yang kedua adalah ketulusan. Makna yang ketiga adalah quwwatus silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah SWT. Demikian sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling penting kita semua di sini mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Karena amal yang kita lakukan, kalau kita hitung-hitung, rasa-rasanya tidak cukup mengantarkan kita masuk surga. Ilmu yang kita pelajari tadi maupun yang sudah pernah kita pelajari, rasa-rasanya tidak cukup mengantarkan masuk surga. Amal yang kita lakukan juga terbatas. Sedekah yang kita bacakan terbatas. Puasa yang kita lakukan terbatas. Tetapi kalau Allah ridho kepada kita, tidak ada yang tanpa batas. Tidak ada yang bisa dibatas. Kalau Allah ridho kepada kita, tidak ada yang bisa dibatasi. Makanya Rasulullah menceritakan seorang wanita masuk surga, wanita pelacur
masuk surga gara-gara memberi minum kucing anjing yang kehausan. Apa yang terjadi di situ? Allah ridho kepada wanita itu. Karena dia sayang, kesayangannya, cintanya itu mendapatkan ridho. Kalau Allah ridho, Allah mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, yang kita harap dari majelis taklim ini, yang pertama yang paling kita harap, Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadan Allah itu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa dan kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Ya, kan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim bilana wa sallim tahdidan wa sallim qulubana wa sallim a'malana wa sallim akhwadana wa sallim arzaqana wa sallim awladana wa sallim azwajana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afai wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.